Halo bro and sis film lover, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu serta dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Girl yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang gadis yang berniat membunuh ayah kandungnya karena telah bersikap kasar kepada keluarganya sendiri. Tetapi fakta berkata lain. Saat tiba di kampung halaman, ayahnya si gadis ini sudah tewas dibunuh. Gadis itu segera mencari tahu siapa pelaku di balik kematian ayahnya. Namun sebelum lanjut ke videonya, kalian bisa klik tombol subscribe secara gratis serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang gadis yang pergi menggunakan bis. Dipastikan ia menuju ke suatu tempat yang cukup jauh. Sepanjang film tidak diperkenalkan nama dari si wanita itu. Agar mempermudah, kita panggil saja dia Bella, sesuai dengan nama pemeran aslinya. Bella menelpon ibunya dan bertanya mengenai sebuah surat kiriman ayahnya. Tetapi ibunya tidak mau memberitahu tentang surat itu. Ibunya mengeluh soal punggungnya yang sakit. Ibunya berkata kalau itu merupakan ulah ayahnya Bella. Bisa dipastikan kalau ayahnya Bella merupakan sosok pria yang kasar. Bella meminta alamat keberadaan ayahnya. Namun, ibunya juga tidak mau memberitahu soal itu. Ternyata Bella pergi menuju kampung halaman tempat ayahnya tinggal. Bella berniat menemui ayahnya untuk melakukan balas dendam. Terlihat Bella juga membawa sebuah kapak di dalam tasnya. Bella pun sampai di pinggir jalan besar. Agar bisa sampai ke permukiman, dirinya harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Bella bertemu dengan seorang sheriff. Sheriff tersebut menawarkan tumpangan kepada Bella, tetapi Bella menolaknya. Sheriff itu terus membujuk Bella untuk naik ke mobilnya. Melihat Bella yang cuek, sheriff itu akhirnya cabut. Bella pun melanjutkan perjalanannya. Tanpa bermodalkan alamat, Bella hanya bisa menelusuri kota yang begitu kumuh dan sepi, dengan harapan ia segera bertemu dengan ayahnya. Sampai akhirnya, Bella tiba di sebuah bar. Bella bertanya kepada bartender cara agar bisa menemukan alamat di kota tersebut. Bartender itu menyuruh Bella untuk mengambil sebuah buku. Di dalam buku itu terdapat daftar nama penduduk serta alamat lengkapnya. Bella menunjuk satu nama yaitu James C.W. Bisa dipastikan kalau James adalah ayahnya Bella. Setelah mendapatkan informasi, Bella beristirahat sejenak sambil minum. Seketika bartender itu menanyakan seseorang yang Bella cari, namun Bella tidak menjawabnya. Bartender itu memperingati Bella agar hati-hati dengan orang yang dijuluki dua bersaudara. Karena Bella merupakan pendatang baru, dirinya mendapat sedikit gangguan dari penduduk sekitar. Merasa risih, Bella pun mengeluarkan kapak yang ia bawa. Bella melanjutkan perjalanan menuju alamat yang sudah ia temukan. Bella sempat memeriksa kotak surat dan berharap ada sesuatu di dalamnya. Tapi kotak itu kosong. Saat tiba di halaman rumah, Bella berteriak memanggil ayahnya. Namun tidak ada seorang pun yang muncul. Bella menyelinap masuk ke dalam rumah sambil mengeluarkan kapak. Kondisi rumah itu sangat berantakan kayak kapal pecah. Bella menelusuri setiap ruangan yang ada. Namun Bella tidak menemukan keberadaan ayahnya. Bella keluar dari rumah itu, lalu pergi ke gudang. Saat membuka pintu, betapa kagetnya ia melihat ayahnya yang sudah tewas. Niat mau ngebunuh dengan tangannya sendiri, tetapi itu semua sudah diwakilkan lebih dulu entah sama siapa. Rasa dendam sekaligus emosi, Bella luapkan saat itu juga sambil menendangi mayat ayahnya. Bella yang terlihat bingung, mencoba menghubungi polisi. Namun di daerah itu tidak ada sinyal sama sekali. Seketika bola berisikan hamster menggelinding di hadapan Bella. Bella langsung membawa hamster itu untuk diberi makan. Bella juga memasukkan hamster itu ke dalam kandang. Bella mengunjungi kantor sheriff dengan niat meminta bantuan. Tetapi kantor sheriff itu malah tutup. Bella yang gak tahu lagi harus ngapain, memutuskan kembali ke bar. Bella bertanya kepada bartender soal jadwal kerja sheriff di kota itu. Bartender itu berkata kalau jam kerja sheriff di kota itu tidak jelas. Bartender itu mengenali jaket yang dipakai oleh Bella. Ia juga tahu kalau Bella merupakan anaknya James. Bartender itu juga menyuruh Bella untuk segera pulang saja. Entah perkara apa yang akan dihadapi Bella jika dirinya tetap berada di sana. Bisa dibilang, ayahnya Bella sangat dikenal oleh penduduk di daerah itu. Bella menghubungi ibunya dan berkata kalau ayahnya sudah tewas. Ibunya yang tahu Bella pergi ke sana, seketika marah dan meminta Bella agar segera pulang. Karena ibunya tahu kalau kota itu tidak aman bagi keberadaan Bella. Namun Bella tidak akan pulang sampai ia menemukan pelaku sebenarnya. Mendengar itu, ibunya makin marah. Bella yang sudah pusing mendengar ocehan ibunya, memutuskan akan pulang malam nanti.
Bella menghampiri pria berbaju biru yang terus menatapi dirinya saat sedang menelpon. Pria itu malah curhat kepada Bella mengenai masalah pribadinya. Pria itu juga mempunyai masalah yang hampir sama persis dengan Bella. Bedanya pria itu sudah berumah tangga dan memiliki seorang anak. Tiba-tiba Bella dihampiri oleh wanita bernama Betty. Saat Bella menanyakan soal ayahnya, Betty langsung pergi begitu saja. Bella balik lagi ke kantor sheriff, tapi kantor itu tidak kunjung buka. Bella yang sadar bajunya terkena darah, langsung pergi ke laundry untuk mencucinya. Tidak lama kemudian, datang seorang pria yang ingin mencuci pakaian. Pria itu mencoba berkenalan dengan Bella, namun Bella tidak menanggapinya. Pria itu bertanya soal kapak. Bella menjawab kalau itu milik ayahnya. Bella juga menunjukkan kemampuannya dalam melempar kapak. Pria itu seketika kagum melihatnya. Akhirnya Bella mau menjabat tangan si pria itu. Namun Bella sadar kalau jam tangan yang dipakai pria itu mempunyai tanda inisial dari ayahnya. Pria itu juga tahu kalau Bella merupakan anaknya James. Kemungkinan besar kalau pria itu yang telah membunuh ayahnya Bella. Bella langsung menyerangnya. Terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Seketika pria itu terpojok dan akan dihabisi oleh Bella. Tiba-tiba datang si sheriff itu untuk menghentikan tindakan Bella. Ia pun dibawa oleh sheriff ke mobil. Begitu juga dengan si pria itu. Ternyata pria itu merupakan saudara tirinya sheriff. Bella dibuat kaget saat mengetahui kalau mereka berdua yang selama ini dijuluki dua bersaudara. Pria itu juga bilang kalau mereka akan mencari uang yang disimpan oleh ayahnya Bella. Namun Bella membantah kalau ayahnya tidak pernah mempunyai uang. Mereka juga tahu soal surat yang selama ini menjadi pertanyaan buat Bella. Dari pembicaraan mereka, kalau dua bersaudara itu mempunyai hubungan keluarga dengan orang tuanya Bella. Akhirnya Bella mulai curiga mengenai fakta sesungguhnya di balik kematian ayahnya. Singkat cerita, Bella dibawa oleh mereka ke gudang tempat ayahnya dibunuh. Lagi-lagi, fakta mulai sedikit terbuka. Ibunya Bella telah berbohong atas sikap ayahnya itu. Ayahnya Bella bukan sosok pria yang kasar terhadap keluarganya. Ibunya Bella ternyata merupakan adik dari si sheriff itu. Dengan kata lain, ibunya Bella sedang menyembunyikan sebuah kebenaran dari Bella. Pria itu bilang kalau punggung ibunya Bella cedera akibat terjatuh dari bak mobil saat dalam kondisi mabuk. Sheriff menanyakan keberadaan uang tersebut. Namun Bella yang gak tahu apa-apa soal uang itu malah mendapat bogem mentah dari si sheriff. Bella dipaksa mengaku tentang uang itu. Karena dirinya gak mau tersiksa, akhirnya Bella memberitahu tempat uang itu disimpan. Bella mengatakan kalau uang itu berada di bawah bathtub. Mereka berdua pergi untuk mengambil uang itu. Bella berbohong soal keberadaan uang itu hanya sekedar mengalihkan perhatian mereka, agar dirinya bisa memanfaatkan waktu untuk kabur dari sana. Tetapi, upaya Bella melarikan diri diketahui oleh si sheriff. Sheriff itu langsung menembak Bella dan mengenai tangannya. Tidak ingin Bella lolos, pria itu mengejar Bella menggunakan ATV. Bella berlari sekuat mungkin dengan tangan yang terluka. Saat merasa dirinya mulai terdesak, Bella memukul pria itu sampai terjatuh. Akhirnya Bella berhasil kabur dengan membawa ATV tersebut. Bella membalut lukanya sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Bella pun kembali ke bar untuk beristirahat. Bella bertanya kepada bartender tentang dua bersaudara itu. Bahkan Bella juga menanyakan alamat mereka. Namun bartender itu memperingati Bella untuk tidak berurusan dengan mereka. Karena merekalah kota itu menjadi tidak aman. Berkat keberanian Bella untuk balas dendam, akhirnya bartender itu memberitahu tempat tinggal mereka. Malam itu juga, Bella mendatangi rumah mereka. Ia sudah bersiap dengan kapaknya. Tanpa pikir panjang, Bella langsung menyelinap masuk. Terlihat pria itu sedang memasak. Dirinya kaget melihat kehadiran Bella. Saat pria itu mencoba merebut kapak milik Bella, Bella terlebih dahulu menusukkan pisau ke perut si pria. Tanpa sadar, backdrop milik si pria itu terbakar oleh api kompor. Bella hanya bisa menatapi penderitaan si pria. Sampai akhirnya pria itu pun tewas. Bella segera pergi dari rumah itu. Namun dirinya melihat si sheriff sudah berada di depan rumah. Bella mencoba kabur menggunakan mobil. Sheriff yang tidak ingin Bella kabur langsung mengejarnya. Mereka berdua main balap-balapan. Namun sayangnya, Bella harus terjebak di jalan buntu. Ia segera keluar dari mobil dan bersembunyi di antara rumah-rumah. Tiba-tiba, Bella disergap oleh seseorang yang ternyata itu adalah Betty. Betty segera membawa Bella ke rumahnya. Sambil membersihkan luka Bella, Betty memberitahu semua fakta mengenai ayahnya Bella. Karena Betty merupakan salah satu orang terdekat ayahnya Bella. Sosok ayahnya Bella ternyata sangat penyayang dan peduli terhadap anaknya. Bahkan ayahnya mencari uang hanya untuk membahagiakan Bella. Fakta lainnya, ternyata sheriff dan si pria itu merupakan saudara dari ibunya Bella. Alias sheriff itu adalah pamannya Bella sendiri.
Mereka berdua membunuh ayahnya Bella agar bisa mendapatkan uang tersebut. Tetapi Bella menganggap semua yang dibicarakan Betty hanya omong kosong. Tidak lama kemudian, sheriff itu datang ke rumah Betty. Lalu Betty menyuruh Bella bersembunyi di kotak peti. Saat sheriff sudah pergi, Betty meminta Bella untuk segera pergi dari kota tersebut. Betty juga memberikan sebuah foto saat Bella bersama dengan ayahnya. Seketika Bella ingin menelpon ibunya, namun panggilan tersebut tidak diangkat. Di luar rumah, Bella melihat seorang anak kecil yang berusaha menjauh dari ayahnya. Hal itu mencerminkan kondisi Bella dengan ayahnya pada masa lalu. Bella melihat foto itu lagi, namun dirinya seakan mengetahui sesuatu yang disimpan oleh ayahnya. Sebelum pergi meninggalkan kota itu, Bella kembali ke rumah pamannya untuk membunuhnya. Ia masuk dan mengambil sebuah shotgun, namun tidak sengaja Bella menjatuhkan sebuah botol beling. Seketika keberadaan Bella diketahui oleh pamannya. Bella yang udah emosi langsung menyerang pamannya. Namun Bella tidak bisa berbuat banyak. Dirinya harus menerima tekanan dari pamannya yang kejam. Lagi-lagi Bella ditanyakan soal keberadaan uang tersebut sebelum ibunya Bella datang. Dari situ Bella baru percaya kalau sheriff itu adalah pamannya. Bella yang sudah terdesak berhasil memukul pamannya dengan besi. Ia pun segera berlari keluar rumah. Bella langsung mengambil kapak untuk dilemparkan ke pamannya. Secara bersamaan, pamannya menembakkan sebuah pistol ke arah Bella. Tetapi peluru itu malah mengenai kepala kapak hingga berubah haluan. Namun kapak milik Bella tetap melesat sampai menewaskan pamannya sendiri. Seketika tatapan Bella tertuju ke sebuah tempat pembelah kayu. Ia merasa ada sesuatu di balik itu. Benar saja, Bella menggali tanah itu dan menemukan sebuah tas berisikan uang. Bella mulai sadar kalau ayahnya merupakan sosok yang baik. Dirinya menyesal karena telah memiliki prasangka buruk terhadap ayahnya. Tidak lama kemudian ibunya Bella datang. Bella membongkar semua kebohongan yang dilakukan ibunya terhadap dirinya. Bella juga tahu kalau itu semua merupakan rencana ibunya agar bisa mendapatkan uang tersebut. Bella sempat geram dan ingin membunuh ibunya. Namun ibunya berhasil mengurungkan niat anaknya. Ibunya meminta agar Bella segera pulang ke rumah. Sebelum pergi, Bella menyempatkan diri menguburkan mayat ayahnya. Ia bilang kalau dirinya tidak bisa tinggal di kota itu dan tidak akan pulang ke rumah. Bella kembali ke bar menemui Betty. Bella memberikan hamster, jam tangan, serta segepok uang kepada Betty sebagai ucapan terima kasih. Ia juga berpesan kepada bartender agar kota itu segera mendapatkan sheriff yang baru. Akhirnya Bella pergi dari kota itu menggunakan bis. Bella bertemu dengan pria yang ia temui di bar. Pria itu pergi membawa anaknya dan akan menghidupinya seorang diri. Pria itu juga memberikan sepotong roti kepada Bella. Terlihat Bella sangat lahap menyantap roti itu. Film pun selesai. Pada dasarnya, aspek kehidupan sebuah keluarga pasti memiliki masalah di dalamnya. Namun bagaimanapun, orang tua akan berusaha semaksimal mungkin membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Meski terkadang ada hal buruk yang harus ditutupi demi kebahagiaan sang anak. Sekian dulu rangkuman dari film Girl. Apabila kalian terhibur dengan video ini, silakan klik tombol like atau ingin memberikan kritik dan saran di kolom komentar untuk kemajuan channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan sampai jumpa di video selanjutnya.